Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivone Julebiu. Saya dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi Prodi Psikologi dengan NIM 4524091110 dari kelas I angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Untuk memenuhi tugas filsafat ilmu yang diberikan oleh dosen pengampuh Bapak Syahrul Alim, SPC, MA, PhD, untuk sumber informasi materi yang saya dapatkan dari buku filsafat ilmu by Profesor Dr. Amsal Bakhtiar, MA. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu dasar-dasar ilmu pada ontologi. Jadi, ontologi itu merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebenaran, dan yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat itu adalah realitas atau realita adalah kerealan. Real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan sebenarnya, sesuatu bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu. Juga bukan kenyataan yang berubah. Nah, jadi pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang dimaksud menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Nah, jadi kata ontologi itu berasal dari perkataan Yunani atau on ialah being dan logos atau logik. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Lois O. Katsoff dalam Elements of Philosophy mengatakan ontologi itu mencari ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Jadi, asal semua benda hanya satu saja, yaitu air. Dari beberapa pendapat para filosof disimpulkan bahwa yang pertama, menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos ialah ada dan logos ialah ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Dan yang kedua, menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Collinius pada tahun 1636 Masehi untuk menerima teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Sedangkan teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan Tuhan. Di dalam pemahaman ontologi sendiri, dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran seperti yang pertama ialah monoisme.
Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang berupa materi ataupun rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dari dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan, menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebutkan dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi dalam dua aliran. Baik, jadi aliran yang pertama ialah materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya, bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta, yang ada hanyalah materi, yang lainnya, jiwa atau ruh, tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Kalau dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme, sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara dua paham itu. Namun begitu, materialisme dapat dianggap suatu penampakan diri dari naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Yang dimaksud alam di sini ialah segala-galanya meliputi benda dan ruh. Jadi benda dan ruh sama nilainya dianggap sebagai alam yang satu. Sebaliknya, materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda. Jadi tidak sama nilai benda dan roh seperti dalam naturalisme. Aliran yang kedua adalah idealisme. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba roh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau suatu zat itu hanyalah suatu jenis pada penjelmaan ruhani. Materi bagi penganut idealisme sebenarnya itu tidak ada. Segala kenyataan ini termasuk kenyataan manusia adalah sebagai roh. Roh itu tidak hanya menguasai manusia perorangan, tetapi juga kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah perwujudan dari alam cita-cita, dan cita-cita itu adalah ruhani. Karenanya aliran ini dapat disebut idealisme dan dapat disebut spiritualisme. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, pokok pikiran yang kedua ialah dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi ataupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasa dan spirit. Materi bukan muncul dari roh, dan roh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Sama-sama azali dan abadi, hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia sendiri. Tokoh paham ini adalah Descartes pada 1596 sampai 1650 Masehi, yang dianggap sebagai bapa filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Ini tercantum dalam bukunya, yaitu Discours de la Méthode pada 1637 dan Meditations de Prima Philosophia pada 1641. Dalam bukunya ini pula, ia menuangkan metodenya yang terkenal dengan Cogito Descartes atau metode keraguan Descartes atau Cartesian doubt. Di samping Descartes ada juga Benedictus de Spinoza pada 1632 sampai 1677 Masehi dan
Gottfried Wilhelm von Leibniz pada 1646 sampai 1716 Masehi. Pokok pikiran yang ketiga ada pluralisme. Paham ini berpendangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Lebih dari satu atau dua entitas, tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James pada 1842 sampai 1910 Masehi, kelahiran New York dan terkenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Dalam bukunya The Meaning of Truth, James mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal, sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah. Karena dalam praktiknya, apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Nah, yang selanjutnya yang keempat ialah nihilisme. Nihilisme sendiri berasal dari bahasa Latin yang berasal nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme sendiri diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang dituliskannya pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel itu, Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias pada 483 sampai 360 sebelum Masehi, yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Bukankah Zeno juga pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks? Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, dicipta dan tak dicipta. Karena kontradiksi tidak dapat diterima, maka pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya, penginderaan itu sumber ilusi, akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini, karena kita telah dikungkung oleh dilema subjektif. Kita berpikir sesuai dengan kemauan ide kita, yang kita terapkan pada fenomena. Dan yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh lain aliran ini adalah Friedrich Nietzsche pada 1844 sampai 1900 Masehi. Dalam pandangannya bahwa Allah sudah mati, Allah Kristiani dengan segala perintah dan larangannya sudah tidak merupakan rintangan lagi. Dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup. Nah, sekarang kita masuk di poin yang kelima atau yang terakhir ialah agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnotos yang berarti unknown. Artinya not, gno artinya know. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti Soren Kierkegaard, Heidegger, Sartre, dan Jaspers.
Soren Kierkegaard pada 1813 sampai 1855 yang terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat Eksistensialisme menyatakan manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Sementara itu, Martin Heidegger pada 1889 sampai 1976 Masehi, seorang filosof Jerman mengatakan satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Jadi dunia ini adalah bagi manusia, tidak ada persoalan bagi alam metafisika. Dan pada pemahaman lainnya, Jean-Paul Sartre pada 1905 sampai 1980 Masehi, seorang filosof dan sastrawan Prancis yang ateis sangat terpengaruh dengan pikiran ateisnya yang mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal. Hakikat mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal. Hakikat beradanya manusia bukan etre atau ada, melainkan etre atau akan atau sedang. Segala perbuatan manusia tanpa tujuan karena tidak ada yang tetap atau selalu disangkal, segala sesuatu mengalami kegagalan. Dasein atau ada berada dalam cakrawala gagal. Ternyata segala macam nilai hanya terbatas saja. Manusia tidak boleh mencari dan mengusahakan kegagalan dan keruntuhan. Sebab hal itu bukanlah hal yang asli. Kegagalan dan keruntuhan itu mewujudkan tulisan sandi atau Chifri sempurna dari kata ada di dalam kegagalan dan keruntuhan itu orang mengalami yang transenden. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua maupun tentunya bagi saya juga. Dan sampai jumpa di tugas-tugas video selanjutnya. Terima kasih.